Ketika King of Wands datang dalam bentuk perempuan, ini biasanya wanita karir atau wanita yang banyak penggemarnya guys. Jadi kalau aku memang mau beli baju yang harga 100 juta, aku punya penghasilanku sendiri. Kenapa? Aku kan gak minta ke suamiku beli, gak perlu tanya ke suami dulu. Kalau dia laki-laki, King of Wands ini akan datang seperti suami atau a powerful husband. Emang kenapa? Gua yang bikin listrik di rumah ini tetap hidup, gua yang bikin kulkas tetap penuh, gua mau main sama cewek lain ya urusan gua. Lebih ke arah memperlakukan dengan baik begitu ya. Berarti kalau yang perempuan mungkin bisa menggandeng tangan yang laki-laki, rajin-rajin ya guys, gandeng tangan suami kalian. Misalnya kalau ke kondangan digandeng guys tangannya. Atau kalau yang pacaran juga begitu, perempuan silakan gandeng tangan laki-lakinya, bikin mereka bangga, oke? Kalau yang laki-laki silakan perlakukan perempuan ini dengan lembut guys. Kamu teringat kembali masa lalu. Setiap kali kamu kayak mau ya wes lah tak gugat aja cerai nih orang gitu ya, atau tak talak aja istri gua nih, kamu langsung teringat kembali. You guys once falling in love one to each other. Kalian pernah saling jatuh cinta. Halo Gemini, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading untuk Gemini couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu terakhir Mei 2023 ya guys. Mohon diingat aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus, jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi, oke? Selain itu energi juga sifatnya reversible atau vice versa. Bisa jadi aku bicara dengan kamu Gemini artinya this is your energy gitu guys. Atau bisa jadi ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Pasangan kamu tentunya guys, karena kita ngomongin tentang love reading. Bisa jadi suami, istri, pacar, tunangan, atau selingkuhan ya. Atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu. Unfinished business istilahnya ya. Kita akan buka 10 kartu untuk kalian guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Jadi nanti ketika membahas 6 kartu pertama, kamu merasa this is your story begitu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam hal romance di akhir Mei ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke, ini readingan untuk Libra yang dealing dengan all zodiac sign ya guys. Dengan zodiak apa saja kalian berurusan, mungkin saja readingan ini akan resonate untuk kalian ya. Tapi aku akan tetap ambil 3 zodiak istimewa untuk Gemini di akhir Mei ini. Kenapa mereka demikian istimewanya? Karena mereka yang paling banyak cross watching ya guys. Mereka yang paling banyak kepo sama kamu Gemini, cari-cari informasi tentang kamu. Siapakah dia? The cross watcher please. 3 zodiak Gemini cross watcher. Halo. Yang pertama ada Aries. Bukan. Yang kedua ada Aquarius. Dan yang ketiga ada Capricorn ya. Jadi Gemini dealing dengan Aries, Gemini dealing dengan Aquarius, dan Gemini dealing dengan Capricorn. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus ya guys di video extended. Silakan dicek ibrot untuk yang mau ya. Oke, everything is ready now Gemini. Kita akan segera mulai saja. Yang pertama aku mau lakukan adalah ambil 2 kartu oracle dulu, supaya kita bisa tahu kemana kira-kira readingan ini akan mengarah ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of May 2023. Thank you. Gemini, Gemini, Gemini. Oke. Ini dia yang pertama, nanti saja kita lihat yang kedua. Satu lagi dong Gemini. Gemini. Gue main bujuk-bujuk Gemini guys. Gemini-nya senang lagi dibujuk-bujuk. Gemini.
Oke, kartu pertama adalah physical touch katanya, sentuhan fisik. A tender touch can mean so much. Sentuhan yang lembut dapat eh berarti banyak begitu ya, atau meaning so much itu kayak memberikan kesan yang luar biasa gitu deh guys ya. Ini terlihat ada laki-laki yang sedang mencium tangan perempuan begitu. Lebih ke arah apa sih guys? Perlakuan sih ya, bukan touch-touch yang kalian pikirkan saat ini, bukan. Lebih ke arah memperlakukan dengan baik begitu ya. Berarti kalau yang perempuan mungkin bisa menggandeng tangan yang laki-laki, rajin-rajin ya guys, gandeng tangan suami kalian. Misalnya kalau ke kondangan digandeng guys tangannya. Atau kalau yang pacaran juga begitu, perempuan silakan gandeng tangan laki-lakinya, bikin mereka bangga. Oke. Kalau yang laki-laki silakan perlakukan perempuan ini dengan lembut guys. Ya misalnya membukakan kursi, membukakan pintu, atau memegang dagu, apapun itu. Bukan karena yang lain-lain, tapi lebih aku rasa lebih sentuhan-sentuhan sederhana, tapi yang memberikan efek wow, penghargaan, appreciation yang luar biasa. Kayak begitu ya guys. Penting sekali di 2 minggu terakhir Mei untuk Libra yang berpasangan saat ini. Kemudian kartu kedua adalah the only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Satu-satu yang paling penting di dunia adalah cinta katanya guys ya. Karena kalian lihat tarot guys, jadi mungkin agak lebay untuk beberapa orang. Makanya jangan lihat tarot kalau kalian kalau kalian merasa ucapan-ucapan tarot itu lebay. Karena oracle ini bukan kartu sembarangan guys. Ini didesain penuh dengan pertimbangan. Yang paling penting itu adalah cinta guys menurut Tarot. Karena God is love. Tuh kan, hampir saja tenggorokanku tercekat. God is energy, energy is love. God is love, love is energy, kayak begitu. Yang paling penting adalah cinta, kembalilah ke cinta katanya. Save your focus back to love. Angkat kembali fokusmu kembali ke cinta ya. Jadi aku lihat di sini banyak Gemini couple yang sudah mulai kayak dingin-dingin gitu guys ke pasangannya ya. Ya iyalah Re, kami udah 20 tahun loh menikah misalnya begitu. Masa sih kami sentuh-sentuhan dagu lagi? Ya disuruh bilang begitu ya harus begitu dong guys. Masa sih aku masih gandeng tangan dia kalau kami masuk ke kondangan? Biasa mah dia langsung turun mobil langsung gabung sama bapak-bapak, ya aku gabung sama ibu-ibu begitu. Enggak. Sekarang turun agak jauh, parkirin mobil agak jauh, jalan bergandengan ketika memasuki ruangan kondangan tadi guys. So everybody something about the two of you. Oke, ini kayak ada yang dingin di sini dalam hubungan Gemini ini dan disuruh hangatin kembali guys sebelum basi ya guys. Kalau udah basi guys dibuang sayang. Ayo kita lihat. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the second weekly of May 2023. Thank you. Oh, banyak. Apa-apaan kamu ini Gemini? Mari kita lihat ya guys. Hops. Ya, The 12 Pentacles, ragu, bimbang. Terlalu sibuk juga bisa jadi ya guys. 12 Pentacles itu juggling, banyak banget kerjaan gua, Rey, nggak sempat gua gandeng tangan suami gua. Banyak banget kerjaan gua, lu nggak tahu sih Rey. Bisnis gua ada di mana-mana, kagak sempat gua menyentuh dagu istri gua. Oke. Ya terserah sih guys, aku kan cuma bilang apa kata oracle ya. Karena 2 minggu terakhir Mei ini penting sekali untuk saling menghargai melalui a little touch, sentuhan-sentuhan kecil. Nine of Pentacles, aku rasa kalian berdua sudah jalan sendiri-sendiri, tapi tidak ada perpisahan, tidak ada masalah aku lihat. Tunggu sebentar, karena Four of Wands ini datang miring ya. Masih tinggal satu rumah untuk yang suami istri begitu, tapi urusannya udah masing-masing guys. Nggak berantem-berantem juga gitu, malah saling abaikan aku lihat. Tapi bukan karena aku benci banget sama dia, aku nggak suka banget, aku kecewa banget, bukan, nggak ada yang begitunya. Tapi kesibukan masing-masing telah membuat kalian terpisah menjauh saat ini. Kamu sibuk sendirian Gemini dengan kerjaan kamu mungkin, dan pasanganmu sibuk sendirian dengan kerjaannya mungkin. Itu ya guys, karena Four of Wands ini sudah datang dalam bentuk challenge. Kalian harus tegakkan ini kembali supaya dia stabil. Ketika ini miring berarti nggak stabil ya. Oke, The High Priestess muncul fokusnya. Kemudian Emperor targetnya. 12 Pentacles. The Three of Wands. Two of Swords. Page of Cups. Knight of Cups. Yep. Just like I think. The King of Wands. Lucu juga, kamu Gemini tapi kamu punya energi Wands di sini, Aries, Leo, Sagittarius energi. Bisa jadi kamu dealing sama Aries, Leo atau Sagittarius, guys. Tidak harus ya.
Karena ini general reading banyak cerita ya guys. Aku lihat di 2 minggu terakhir Mei 2023 ini penting sekali untuk memperbaiki hubungan ini begitu ya. Kalau ini berlalu kalian masih tetap biasa-biasa saja, karena memang aku ngerasa ini seperti api di dalam sekam. Sekamnya itu masih tinggi guys, apinya belum terlihat ya. Nanti setelah Mei berlalu api ini akan semakin besar, makin ke sono di 6 bulan ke depan ini di ambang-ambang kehancuran, semakin menuju ambang kehancuran. Tapi kalau kalian bisa perbaiki di akhir Mei ini, api tadi bisa dipadamin sehingga tidak membakar sekam. Oke? Kita langsung klarifikasi saja. The King of Wands. Wow, lihat ini energi sekarang King of Wands, dan kemudian lihat targetnya Emperor. King of Wands ini I can do whatever I wanna do. Aku mau A, aku bisa bikin A. Aku mau B, aku bisa bikin B. Ketika King of Wands datang dalam bentuk perempuan, ini biasanya wanita karir atau wanita yang banyak penggemarnya guys. Jadi kalau aku memang mau beli baju yang harga 100 juta, aku punya penghasilanku sendiri. Kenapa? Aku kan gak minta ke suamiku beli, gak perlu tanya ke suami dulu. Begitulah tipikalnya kalau dia perempuan. Kalau dia laki-laki, King of Wands ini akan datang seperti suami atau a powerful husband. Emang kenapa? Gua yang bikin listrik di rumah ini tetap hidup, gua yang bikin kulkas tetap penuh, gua mau main sama cewek lain ya urusan gua. Itulah King of Wands yang datang dalam bentuk suami ya. Ini sudah terlihat di sini, artinya saat ini Gemini kamu sudah menganggap dirimu itu nggak perlu pasanganmu, kamu nggak memerlukan pasanganmu. Itu makanya komitmen di antara kalian ini sudah miring ya guys. Oke. Jangan dibiarkan. Bisa jadi ini sudah lama, 10-15 tahun ya hubungan yang sedang kalian jalani saat ini. Let me clarify the King of Wands, please, thank you. Kamu adalah King of Wands saat ini Gemini, dan targetmu adalah Emperor. Kalau aku sudah tidak membutuhkan dia, kenapa aku harus ada di samping dia? Pertanyaan yang bagus guys. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Why do I need you? I'm okay by myself. Yes, King of Wands, double confirmation guys. Kamu yakin sekali bahwa dirimu itu sebenarnya tidak membutuhkan dia. Yes, look at this one, the Two of Cups. Berarti dari sisi sebelah sana pun bilang I can feel the same too. I don't need you. Why should I be with you? I don't need you. Jangan ingat bahwa the Two of Cups itu I love you so much. Itu aja ceritanya guys. Enggak guys. The Two of Cups itu mirroring one to each other. Apa yang kamu berikan ke pasanganmu, pasanganmu berikan balik sama besarnya ke kamu. Itulah the Two of Cups. Jadi kalau kamu bilang, ih aku gak butuh lo deh dalam hatimu ke dia, karena ini ada the Two of Cups, maka dia pun bilang begitu. Gue juga gak butuh lo. Ya, hati-hati guys, oke? The Queen of Wands. Lihat ini, King dan Queen of Wands datang. Di tengah-tengahnya ada the Two of Cups. Ribet banget. Sama kayak cara pikir kalian Gemini yang sangat ribet banget ya. Oke. Kita teruskan dulu di center of the reading guys. The Nine of Pentacles yang di-cross dengan the Four of Wands. Banyak Gemini yang sudah menganggap bahwa hubungan ini membebani, memberatkan. Ya biasa sih gitu guys, ketika kita sudah mandiri sekali, kita sudah bisa beresin semuanya sendirian, kadang-kadang kita merasa nggak perlu siapapun lagi. Which is good I think ya. I think that's a good thinking. Jadi kalau kamu merasa udah nggak perlu siapapun lagi, artinya kamu ready menghadapi apapun yang mau terjadi di dunia ini sendirian. Sebenarnya itu hal yang bagus sebenarnya. Tapi kan kalian couple guys, ya nggak sih? Dan kalian sedang mempertahankan hubungan ini, artinya tidak ada yang bergerak, tidak ada yang pergi. Itu jadi salah. Karena couple itu kan seharusnya dua orang bersatu dan kemudian mengurus apa-apa bersama-sama. Begitu ya, ada kerjasama, di situ ada kolaborasi. Kolaborasi apa yang bisa terjadi antara orang yang menganggap dirinya tidak butuh bantuan dari pasangannya? Kolaborasi apa kira-kira yang bisa terjadi guys? A good question. Oke, Gemini, center of the readingmu apa ini ceritanya? Ya, Five of Wands. Baunya Gemini banget guys, antara maunya A kemudian maunya B, udah gitu mau B kembali ke maunya A ya. The Ten of Pentacles, the Five of Wands ditambah the Eight of Wands. Ada keluarga di sini, kemudian ada juga kegalauan dan kemudian ada kartu komunikasi guys. The Nine of Swords. Ketika Four of Wands datang miring, berarti sudah mulai ada cerita tentang perpisahan, walaupun masih belum dibahas besar-besaran. Karena di bawah Four of Wands ini, Nine of Pentacles, itu artinya orang yang sendirian. Jadi saat ini Gemini, kamu menginginkan kebebasanmu sendirian.
Tidak perlu ada ikatan komitmen dengan siapapun lagi. Dan karena ada Ten of Pentacles ditambah Five of Wands di sini, berarti ada perang dari sudut sebelah sono yang kaitannya dengan keluarga. Ya, jadi kalau kamu sudah menikah cukup lama, keluarga udah nggak izinkan lagi, guys. Aduh, kok baru sekarang sih cerai-cerai itu, mas, setahun 2 tahun. Kok sekarang mau pisah udah sekian lama begitu? Kamu yang bener aja dong. Mungkin keluarga bilang begitu ke kamu dan itu bikin kamu banyak pikiran saat ini, because this is the Nine of Swords, oke? Nggak pernah bisa ketemu gitu, ngobrol sama pasangan kamu ini, Gemini. Nggak bisa memahami deh gitu. Kamu nggak bisa paham tentang dia. Dia nggak bisa paham tentang kamu. Ada lack of communication here, guys. Semakin banyak diajak bicara, semakin banyak konflik yang muncul. Itu menurut pembelaan kamu saat ini ya, Gemini. Oke. Mari kita teruskan dulu di fokus. Ada The BJ. High Priestess ini BJ. BJ ini bukan blowjob ya. Enggak, bukan. Ini adalah simbol dari tiang bait suci atau kuil Temple of Solomon katanya ya. High Priestess ini kan berdiri di antara duduk di antara dua tiang. Tiangnya kuil Salomo. Itulah gambaran dari kartu The High Priestess. B ini Boaz, dan kemudian J ini yakin bahasa Ibrani lama begitu. Yakin ini artinya it will be established, akan ditegakkan pada waktunya, dan kemudian Boaz ini kalau nggak salah, guys, artinya tentang kemenangan. Ya, jadi High Priestess ini duduk, dia memegang Torah, ini hukum dari Tuhan, universal law istilahnya, tulisannya Torah ini, guys, kalau kalian bisa lihat. Oke. Ini adalah wanita yang memegang teguh peraturan-peraturan konvensional atau peraturan-peraturan sakral. Jadi kalau kamu adalah seorang wanita saat ini, Gemini, kamu itu merasa berdosa kalau seandainya harus berpisah dari suamimu. Karena High Priestess ini sangat patuh atau dipaksa patuh kepada peraturan-peraturan sakral. Ya. Jadi bisa jadi aku sebenarnya pengen pisah tapi aku takut dosa kayak begitu. Aku sebenarnya pengen meninggalkan istriku ini tapi nanti aku takut dosa karena memang dari agama kami nggak dikasih. Ini agama apa aja ya, guys? Semua yang berbau Abrahamik agamanya itu percaya sama Torah ini. Kami nggak boleh ada berpisah dari agama kami. Jadi aku nggak bisa berpisah kayak begitu. Itulah fokus kamu saat ini. But you're not doing anything anymore, Gemini, karena The High Priestess itu pasif. Ya. Berpisah enggak, tapi melakukan sesuatu untuk memperbaiki atau refresh, retouch hubungan ini pun tidak. Karena itulah, guys, ya, kartu oracle yang keluar untuk kalian adalah ya, beri perhatian sederhana ya. Can I ask you something, Gemini? Do you still falling in love with these people? Apakah kamu masih mencintai pasanganmu ini? Apakah dulu kamu pernah jatuh cinta sama dia? Ya, kamu yang jawab, kamu yang dengar pertanyaannya, kamu yang jawab untuk dirimu sendiri ya. Karena katanya di sini retouch the connection dan kemudian focus back to love. Jadi kalau kamu dari awal nggak pernah mencintai pasanganmu ini, Gemini, ini readingan bukan untuk kamu. Ini adalah untuk cinta yang terlupakan. Kayak saking sibuknya dunia ini dan saking hebohnya dengan power masing-masing, kalian berdua sama-sama lupa kalau kalian pernah saling mencintai. Itu dia keadaan saat ini yang menjadi patokan resonate atau nggak resonate-nya readingan ini untuk kalian, Gemini, oke? The Chariot, The Emperor, The 12 Wands, Eight of Cups. Kartu-kartu pergi sudah muncul dengan kuat sekali di sini, Gemini. Artinya aku mau menjauh, tapi ya gitulah, Gemini. Nggak menjauh juga. Lebih bagus aku pergi, lebih bagus aku bercerai, lebih bagus aku berpisah, tapi tetap tidak ada tindakan apapun juga ya. Selain tadi faktor keluarga, keluarga itu hanya sekitar 20%. Yang menghalangi proses perpisahan ini 80% adalah ketidakyakinan dari kamu, Gemini. Oke. Karena memang kamu tidak yakin, guys, dan kamu dulu dan dia pernah saling jatuh cinta. Itu makanya kayak diberikan kesempatan sekali lagi. Coba kalian perbaiki di 2 minggu terakhir Mei ini. Coba saling memperhatikan, dimulai dari kamu ya, guys, karena ini The Two of Cups. Kamu jangan nunggu dia, karena kalau kamu nunggu dia juga nunggu kamu. Itu nggak enaknya The Two of Cups ini, guys. Kalau kita menunggu seseorang mengatakan sesuatu yang manis ke kita, kita diam aja gitu, dia nggak akan pernah mengatakan yang manis ke kita. That's the Two of Cups connection, oke? Jadi kalau kamu ingin mendengarkan ucapan manis dari dia ke kamu, mulailah dengan ucapan manis dari mulutmu ke dia.
baru akan segera reciprocally, istilahnya berbalasan, seperti melihat cermin. Jadi harus dimulai dari kamu Gemini ya, jangan menunggu. Karena aku lihat banyak Gemini yang menunggu. Tak tunggu deh. Kalau dia mau ngajak bicara, ya udah aku bicara. Tapi kalau dia nggak mau ngajak bicara, aku nggak akan bicara, ya wis. Begitulah The Two of Cups itu. Kamu diam ya dia diam. Kamu nggak pedulian dia nggak pedulian. Kamu menjauh dia menjauh. Sialnya, sial nggak bercanda. Sialnya kamu yang dapat readingan ini Gemini ya. Kalau dia tadi masih mending gitu. Kamu yang disuruh bergerak duluan, oke? The Emperor please, thank you. Oke, The Strange. Kamu mau mensinglekan kembali dirimu. Oh, dan kemudian ada Ten of Wands. Six of Swords, ya lagi-lagi kartu pergi. Berarti fokus dan targetmu sejalan sih. Cuman tindakan kamu yang nggak ada ya. Kamu teringat kembali masa lalu. Setiap kali kamu kayak mau, ya wes lah tak gugat aja, cerai nih orang gitu ya. Atau tak talak aja istri gue nih. Kamu langsung teringat kembali. You guys once falling in love one to each other. Kalian pernah saling jatuh cinta. Kamu pernah sangat mencintai dia. Beberapa di antara kalian malah yakin sekali bahwa itu masih ada, masih kuat sekali, terasa ya. Karena itulah kamu kayak merasa nggak mampu untuk meninggalkan dia. Selain kamu merasa dirimu yang tidak mampu tanpa dia, kamu juga kasihan kalau dia harus kehilangan dirimu. Itu paling berat guys. Ketika kita udah kasihan melihat seseorang kehilangan diri kita, waduh, tidak akan pernah ada pergerakan. Tidak akan ada pernah pergerakan. Kita masih lebih enak kalau membuat diri kita sakit daripada membiarkan orang yang kita sayangi sakit gara-gara tidak bisa lagi bersama dengan kita. Recent past, the Queen of Cups, thank you. Ada ketidakmampuan yang terlihat di sini, tapi untuk pasanganmu menurutmu ya, Gemini, The Lovers again guys. Ya, katanya begini. Jangan sok tahu deh Gemini. Karena banyak Gemini kayak bilang begini, dia tuh gak akan mampu tanpa aku. Kasihan dia, mau kemana dia nanti tanpa aku begitu. Enggak, dia bisa tanpa kamu. The Two of Cups. Hati-hati. Yes. Jangan kamu cerminkan dirimu ke dia, versi kamu begitu, enggak. Kalau menurutmu kamu mampu bisa tanpa dia, ya dia pun bisa tanpa kamu. Itulah mirroring atau reciprocally action dalam kartu The Two of Cups ini. Kamu masih belum melakukan pergerakan karena kamu masih sayang sama dia. Kamu masih mengingat yang masa lalu, yang indah di antara kalian berdua. Just admit it, Gemini. Biar hidup kamu tuh langgeng-langgeng aja guys. Kamu tuh jangan kiri kanan. Ada. Kamu itu selalu side A, side B, side A, side B. Oke, kita teruskan The Two of Pentacles, thank you. Ada Three of Cups. Ya, terima kasih. The Nine of Pentacles. Wow, this is nice guys, very nice, very nice. Page of Wands ya. Kalau kamu tanya ke aku, Ray, dalam keadaan kami seperti saat ini, aku resonate dengan yang kamu bacakan. That's my energy. Ada nggak harapan untuk kami ke depannya? Dibisikin barusan ke kamu, aku tak bisikin ke kamu Gemini. Harapan masih sangat besar sekali. Dimulai dari kamu. Begitu kamu tunjukkan simple action to show your love, pamer. Kamu pernah pameran cinta ke orang? Karena ke pasanganmu ya nggak masalah sih guys. Ya pamerkanlah perasaanmu itu ke dia dengan bangganya. Dia akan segera melakukan hal yang sama ke kamu. Apa kartu terbuka itu yang harus aku sampaikan ke kamu Gemini ya? Begitu kamu pegang tangannya dengan pede, dengan bangga, dia akan segera balas pegang tanganmu dengan pede dan dengan bangga. Masih ada waktu Gemini, silahkan. Untuk yang mau ya guys, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Because this is your life, oke? Oke, kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Gemini dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance untuk kamu di akhir Mei 2023 ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk Gemini couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars love reading for the second weekly of May 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya Gemini. Thank you very much. Dadah.